Selamat pagi siswa-siswi yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Ya, hari ini Ibu akan memberikan pembahasan soal latihan laju reaksi yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Nah, suatu percobaan dilakukan sesuai persamaan reaksi. I- bereaksi dengan OCl- menghasilkan IO- plus Cl-. Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di depan. Jadi dilakukan 4 kali percobaan dengan konsentrasi I- dan OCl- yang berbeda-beda sehingga menghasilkan laju reaksi yang berbeda pula. Nah, berdasarkan data ini, berapakah laju reaksi jika reaksi dilakukan dengan konsentrasi I- sebesar 0,08 molar dan konsentrasi OCl- sebesar 0,09 molar? Sebelum menentukan laju reaksi, maka pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu order reaksi dari konsentrasi I- dan OCl-. Ya. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu konsentrasi dari order reaksi dari konsentrasi I-. Kalau mau mencari order reaksi dari I-, maka konsentrasi OCl- sama. Nah, bisa dilihat kita menggunakan percobaan 1 dan 2. Mana konsentrasi OCl-nya sama 0,18. Kita masukkan ke dalam persamaan laju reaksi, yang mana di sini laju reaksi dari percobaan pertama sebesar 8 kali 10 pangkat min 2 dan laju reaksi dari percobaan 2 sebesar 2 kali 10 pangkat min 2. Di sini yang sama yaitu konsentrasi dari OCl-. Maka dapat kita coret. Maka didapatlah 4 sama dengan 2 pangkat X. 4 ini berasal dari mana? 4 ini hasil dari pembagian 8 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan 2 ini dapat dari mana? 0,12 dibagi 0,06. 4 ini merupakan 2 pangkat 2, maka X sama dengan 2. Setelah mendapatkan order reaksi dari I-, selanjutnya kita mencari order reaksi dari OCl-. Maka konsentrasi I-nya sama. Yang akan kita gunakan percobaan 2 dan 4. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam persamaan laju reaksi. Maka karena konsentrasi I-nya sama, maka dapat kita coret. Maka didapatlah 1 sama dengan 2 pangkat Y. 1 ini diperoleh dari 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1. Sedangkan 2 pangkat Y ini diperoleh dari 0,18 dibagi 0,09. 1 ini juga merupakan 2 pangkat 0. Karena angka berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Maka Y sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan order reaksi, selanjutnya kita mencari tetapan laju reaksi atau nilai K-nya. Untuk mencari K, kita dapat menggunakan percobaan 1, 2, 3, maupun 4. Yang akan saya gunakan di sini merupakan percobaan 1, yang mana laju reaksinya sebesar 8 kali 10 pangkat min 2. Tetapan laju atau K-nya yang akan kita cari, sedangkan konsentrasi I-nya sebesar 0,12 dipangkatkan dengan order reaksi yang sudah kita dapatkan tadi, kita kalikan dengan konsentrasi dari OCl- sebesar 0,18 pangkat 0. Kita pangkatkan, lalu kita kali, kita pindah ruaskan sebelah kiri sehingga K-nya dapat kita cari, maka K sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2
dibagi 1,44 kali 10 pangkat min 2. Maka didapatlah 5,56. Setelah mendapatkan tetapan laju reaksi, sekarang kita bisa gunakan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi untuk mencari laju reaksi jika konsentrasi ininya sebesar 0,08 molar dan konsentrasi OCl-nya sebesar 0,09 molar. Kita masukkan ke dalam persamaan laju reaksi, K-nya sama dengan 5,56 dikali 0,08 pangkat 2, 0,09 pangkat 0. Ini kita pangkatkan, lalu kita kalikan dengan tetapan laju reaksinya, maka didapatlah 0,03554. Soal yang kedua. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius selama 8 menit. Nah, apabila setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Maka waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi pada suhu 60 derajat Celcius adalah, dari soal ini diketahui waktu awalnya 8 menit, suhu akhirnya 60 derajat Celcius, suhu awalnya 20 derajat Celcius, suhu setiap kenaikan laju reaksinya 10 derajat Celcius, dan nilai N-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus T sama dengan 1 per N, pangkat T akhir dikurang T awal, dibagi T, dikalikan dengan waktu awal. Data-data yang sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus, maka didapatlah 1 per 2 menit. Soal selanjutnya. Diketahui dari soal ini, persamaan reaksinya A tambah B tambah C menghasilkan D. Maka hukum laju reaksinya V sama dengan tetapan laju reaksi dikali konsentrasi A pangkat A, konsentrasi B pangkat B, dan konsentrasi C pangkat C. Nah, berdasarkan data di atas, kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, konsentrasi A dinaikkan 2 kali, konsentrasi B dan C dibuat tetap, sehingga laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Maka 2 pangkat A sama dengan 2. 2 pangkat A ini merupakan konsentrasi A yang dinaikkan 2 kali. Sedangkan nilai 2 ini merupakan nilai dari laju reaksi yang menjadi 2 kali lebih cepat. Maka A sama dengan 1. Pernyataan yang kedua, konsentrasi A dan B dibuat tetap, sedangkan C dinaikkan 2 kali, sehingga laju reaksinya menjadi 4 kali lebih cepat. Maka 2C sama dengan 2 pangkat C sama dengan 4, maka C sama dengan 2. Ini seharusnya di sini C ya. Selanjutnya nomor 3, konsentrasi A dan C dibuat tetap, sedangkan konsentrasi B yang dinaikkan 3 kali, sehingga laju reaksinya menjadi tetap. Maka 3 pangkat B sama dengan 1, maka B sama dengan 0. Kenapa 3 pangkat 0? Karena angka berapapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Setelah didapatkan order reaksi, kita substitusikan ke dalam persamaan laju reaksinya, yang mana konsentrasi dari A, B, dan C juga sudah diketahui. Kita masukkan konsentrasi A-nya 0,2, kita pangkatkan dengan order reaksinya 1, dan B, konsentrasi 0,8, kita pangkatkan dengan 0, sedangkan yang C, konsentrasi C-nya 0,4, kita pangkatkan dengan 2. Nah, order reaksinya ini kita dapatkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Ini. Setelah kita kalikan, maka didapatlah
0,032. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan adalah kita tinjau satu persatu. Nah, pada gambar 1 dan 2, yang mempengaruhi laju reaksinya hanya luas permukaan, sedangkan konsentrasi dan suhunya sama, jadi tidak berpengaruh. Pada percobaan 2 dan 3, yang mempengaruhi luas permukaan dan konsentrasi, sedangkan suhunya tidak berpengaruh. Pada gambar 2 dan 4, konsentrasi dan suhunya berbeda. Jadi konsentrasi dan suhulah yang mempengaruhi laju reaksi, sedangkan luas permukaannya tidak berpengaruh. Pada percobaan 3 dan 4, yang mempengaruhi laju reaksi ada luas permukaan, suhu, dan konsentrasi. Begitu pula dengan percobaan 4 dan 1 yang mempengaruhi luas permukaan, suhu, dan konsentrasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah percobaan 1 dan 2 yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Selanjutnya, pada reaksi antara A dan B menjadi AB, nah personel laju reaksinya dapat dilihat di depan. Ketika A bereaksi dengan B menghasilkan AB, maka laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Nah, pada pernyataan yang pertama, jika konsentrasi A tetap, konsentrasi B-nya diperbesar 2 kali, maka laju reaksinya menjadi 8 kali lebih cepat. Maka 2 pangkat B sama dengan 8. 2 ini diperoleh dari konsentrasi B yang diperbesar 2 kali, sedangkan 8 ini diperoleh dari laju reaksi yang menjadi 8 kali lebih besar. 8 ini sama dengan 2 pangkat 3, maka B sama dengan 3. Pernyataan yang kedua. Jika konsentrasi A diperbesar 3 kali, sedangkan konsentrasi B dibuat tetap, maka laju reaksinya menjadi 3 kali. Maka 3 pangkat A sama dengan 3. 3 ini diperoleh dari konsentrasi A yang diperbesar 3 kali, sedangkan 3 yang ini diperoleh dari laju reaksi yang menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Maka 3 pangkat A sama dengan 3 pangkat 1. Maka A sama dengan 1. Maka laju reaksi pada reaksi tersebut dirumuskan P sama dengan K atau tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi A pangkat 1 dikalikan dengan konsentrasi B pangkat 3. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang dipahami dan masih dibingungkan, silakan hubungi saya melalui WA atau silakan tuliskan pertanyaan di kelas komen. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap bersemangat.